Selamat datang di video demonstrasi kontekstualisasi dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya Epidogis Permana, NPM 2213061938, mahasiswa PBG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2020. Di dalam video ini ada 4 poin yang akan disampaikan. Yang pertama, memaparkan penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, menyampaikan alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, mendemonstrasikan hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Yang keempat, menyampaikan tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus berpihak pada murid, karena sebagai seorang guru harus bisa menuntut murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Seorang guru yang baik menurut Ki Hajar Dewantara yaitu harus tahu bagaimana cara mengajar, memahami karakter murid, dan mengerti tujuan pengajaran agar dapat mewujudkan hasil yang mempunyai pengetahuan yang mumpuni secara intelektual maupun budi pekerti serta membangun bangsa. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan hanya suatu tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak kita, artinya hidup tumbuh anak di luar kehendak kita sebagai kaum pendidik, walau hanya dapat menuntun, akan tetapi pendidikan memiliki faedah yang sangat besar terhadap hidup tumbuhnya anak-anak. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal yang tidak boleh terjadi di sekolah. 1. Guru membela kesalahan murid. 2. Guru membeda-bedakan murid. 3. Cinta buta pada sebagian guru. Pendidikan yang berpihak pada murid dengan strategi 3P, yaitu penjaringan, pemetaan, dan pembinaan. Keterampilan yang harus dimiliki guru pada pembelajaran berpihak pada murid yaitu yang pertama, kompetensi kepribadian, 2. Kompetensi sosial, 3. Kemampuan pedagogik, dan kemampuan profesional. Kompetensi kepribadian. Sebelum guru dapat membantu murid dalam mengelola kondisi sosial dan emosionalnya, guru perlu belajar memahami, mengelola, dan melakukan pembelajaran sosial dan emosional dalam diri. Melalui kompetensi sosial yang dimiliki, seorang guru mampu merancang bagaimana sekolah dan ruangan kelasnya, bagaimana waktu belajar, ruangan-ruangan yang ada di sekolah, serta hubungan dengan komunitas sekolah dan keluarga. Kemampuan pedagogik dan kemampuan profesional. Mampu memahami karakteristik murid dan mengedepankan kodrat anak dalam proses pembelajaran, mampu menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid, memiliki kemampuan yang mengakomodir gaya belajar dan karakter setiap peserta didik. Karakteristik pendidik yang berpihak pada murid. Yang pertama, manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka merupakan manusia yang hidupnya tidak bergantung pada orang lain, baik secara lahir maupun batin, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Karakteristik pendidik yang berpihak pada murid. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang. Karakteristik pendidikan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, kodrat peserta didik. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai alam dan zamannya. Kodrat zaman. Pendidikan saat ini lebih ditekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur, budaya, maupun kondisi alam. Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batinnya. Strategi yang perlu dimiliki guru dalam mengajar. 1. Menarik perhatian peserta didik. 2. Menerapkan pembelajaran kooperatif. 3. Menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran.
4. Humoris. 5. Memberikan apresiasi kepada peserta didik. Strategi pendidikan agar berpihak pada murid: memberikan kesempatan berpendapat, membangun pemahamannya sendiri, tidak selalu mengikuti keinginan guru, berpartisipasi dengan kesepakatan kelas, guru bersikap demokratis, jangan menjadikan murid sebagai kertas kosong dan lain sebagainya. Pemetaan kebutuhan murid. Pembelajaran diferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana merespon kebutuhan belajar tersebut sehingga guru dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan kekhususan lainnya. Tantangan dan solusi. Salah satu tantangan yang muncul adalah kesiapan dan waktu bagi guru dalam menyusun strategi, model metode, dan modul ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Solusi yang terpikirkan adalah dengan manajemen waktu dalam mengerjakannya dengan baik dan berkolaborasi dengan guru lain dalam jenjang yang sama dalam menyusun perangkat pembelajaran. Cukup sekian, terima kasih. Selamat menonton.